Nah ini salah satu apa ya? Aku ada pernah ngontenin ini tentang aku menentang konsep Al-Quran itu adalah kitab pedoman sepanjang masa. Oh, Karena bukan. iya, karena memang meskipun orang-orang bilang begitu, sebenarnya Al-Quran itu nggak bisa jadi pedoman sepanjang masa. Kenapa? Banyak yang sudah kadaluarsa konteksnya. Kan kita udah nggak hidup bersuku-suku di mana kita kalau nggak nyerang kita diserang gitu. Dan kalau misalnya kita masih pakai narasi Quran, seolah-olah tuh musuh Islam secara konsep tuh ada terus gitu. Makanya ini saya mau bahas si Kumaila, namanya Kumaila cewek. Ini saya kasih nickname-nya itu Guru Gembul versi betina nih. Ais mirip udah ya, mirip udah. Si Guru Gembul bilang Al-Quran itu kisahnya tidak ada yang faktual. Dia juga sama bilang kayak gitu, itu cuman alegori saja. Nanti kita bahas si perkataan si Guru Gembulnya ini. Ala kulli halin ini masih berkaitan dengan video sama si Ade Armando itu. Nah, ada perkataan nih dari si Kumaila itu ya. Katanya begini, aku menentang konsep bahwa Al-Quran itu adalah kitab pedoman sepanjang masa. Jadi kalau ada yang mengatakan Al-Quran adalah pedoman sepanjang masa, saya menentangnya. Gak bisa. Kenapa? Karena banyak Al-Quran itu yang konteksnya sudah kadaluarsa. Nah ini kan tolol ya. Jadi kalau ini orang dari perkataannya, kalau kita itu negaranya negara Islam, ini harus sudah dipanggil sama Kodi, terus harus ditanya maksud kamu ngomong gitu apa. Nah ini harus kita pahami dulu ya. Kenapa orang kayak gini harus di-counter? Karena YouTube itu bisa diakses oleh siapapun. Ya mudah-mudahan ada orang nemuin video saya kemudian bisa menjawab syukuk keraguan-keraguan atau penistaan-penistaan yang dilontarkan sama si Kumaila ini. Kalau dia orang kafir, saya masih bisa memaklumi. Dia itu orang mukmin, ya mukminah dia itu. Qurannya juga bagus, hafalan Qurannya juga bagus. Si Kumaila teh. Jadi begini nih, saya breakdown dulu ya. Al-Quran itu adalah sumber untuk kita memahami diantaranya apa perintah dan larangan Allah kepada kita. Jadi ini masih berkaitan dengan ngaji kita tadi Nurul Zolam nih. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam, ini ada perintah dan ada larangan kepada kita secara langsung. Jadi jangan dianggap bahwa yang memerintahkan itu Nabi, bukan. Yang memerintahkan itu Allah. Nah kalau misalkan datang waktu sholat isya misalkan seperti tadi, nah itu sebetulnya Allah langsung memerintahkan kepada kita. Cuman karena Allah ini tidak mengizinkan kita untuk mendengar langsung kepada kalamullah, makanya Allah mengutus Rasul untuk memberitahu kita apa yang harus kita kerjakan. Nah, makanya di dalam syarah Muqaddimat untuk memahami syariat itu ada dua hukum yang secara garis besar harus kita pahami. Yang satu namanya hukum taklifi, yang kedua namanya hukum wad'i. Hukum taklifi itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Hukum wad'i itu sabab, syarat, kemudian mani', sah dan fasad. Nah, hukum wad'i ini adalah alamat atau tanda atas hukum syar'i ini. Jadi bagaimana misalkan kita mengetahui bahwa Allah itu menyuruhmu sholat hari ini. Nah misalkan di cewek nih, kalau misalkan datang waktu isya yaitu hilangnya mega merah, berarti itu Allah memerintahkan kepadamu untuk sholat. Tapi apabila kamu punya haid, maka itu adalah mani' bagi wajibnya sholat. Dalam pengertian berarti saat itu kamu tidak diperintah untuk sholat. Nah besok kalau misalkan kamu itu sudah selesai dari haidnya, maka kamu diperintah oleh Allah tatkala datang waktunya sholat begitu. Nah zawalnya matahari, kemudian bayangan menjadi sama dengan yang dibayanginya, kemudian terbenamnya matahari dan hilangnya mega merah dan terbitnya fajar sodik, itu adalah alamat tanda bahwa Allah memerintahkanmu untuk berbuat sholat. Ya.
Jadi hakikotuhu yang memerintahnya siapa? Allah. Cuman karena kita tidak punya akses kepada kalamullah secara langsung, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkanlah Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, terus secara estafet kepada para ulama, sehingga kita bisa tahu apa perintah Allah kepada kita dan apa larangan Allah kepada kita. Nah, makanya nanti misalkan suka ada perkara-perkara yang tanakud. Misalkan kita sedang sholat nih. Tatkala kita sedang sholat, kemudian ada orang tenggelam, ya minta tolong, dan kita punya kapasitas untuk menolongnya. Kita harus bertanya, apakah Allah menyuruh kita meneruskan sholat atau Allah menyuruh kita untuk menolong? Nah, kita tahu dari ulama. Dari mana ulama ini mengambilnya? Dari Quran dan hadis, bahwa dalam keadaan seperti itu kita wajib menyelesaikan sholat kita. Kita wajib membatalkan sholat kita dan menolong orang yang sedang tenggelam itu. Kalau kita malah meneruskan sholat, maka kita berdosa tuh. Nah, dalam pengertian apa? Dalam pengertian Al-Quran ini sampai akhir zaman gak bakalan berubah. Ya, makanya itulah yang dimaksud Al-Quran itu tuntunan hidup yang terus menerus akan relevan sampai akhir zaman. Itu maksudnya. Jadi kalau kita mau tahu perintah dan larangan Allah kepada kita, sekiranya kita ini mujtahid, punya kemampuan untuk istinbat ahkam dari Al-Quran dan hadis, maka kita mengambil langsung ke situ. Nah, jangan kayak si Kumaila ini, karena memang misalkan nanti misalkan seperti ini ya, Al-Quran mengatakan bahwa bagian perempuan di dalam waris setengahnya, kemudian laki-laki 2 bagian dari perempuan. Oh, ini sudah tidak relevan nih, kita kan sekarang sudah feminisme, sudah setara antara laki-laki dan perempuan. Oh, ini udah konteksnya sudah tidak relevan. Kamu kafir kalau udah ngomong kayak gitu, murtad kamu itu. Ya. Kenapa? Karena ini tidak bisa dirubah. Karena itu sudah hukum yang berlaku sampai yaumil kiamah. Nah, adapun kalau mengatakan yang dimaksud dengan ketidakrelevanan itu adalah beberapa perintah Al-Quran tidak bisa dilaksanakan, itu masalah yang memahami sebetulnya. Jadi misalkan dia bilang kayak gini nih, ya, orang Islam itu seolah-olah senantiasa punya musuh, padahal hidup kita sudah tidak begitu. Jadi kan di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang yang secara zahir itu menyuruh pembacanya untuk berperang. Misalkan nih suratul Baqarah ayat 191. Waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Itu kalau diterjemahkan begini, dan bunuhlah oleh kalian semua orang-orang musyrik itu dimanapun kalian menemui mereka, dan keluarkanlah mereka itu dari mana mereka mengeluarkan kamu. Ini kalau kita baca kemudian kita pahami, ini sudah tidak relevan. Mungkin seperti itu bahasanya itu. Jadi kita mau membunuh orang kafir di mana aja, ya kita masuk polisi, ya tolong yang memahaminya, bukan Al-Qur'annya tidak relevan. Ini perintah buat Rasulullah SAW dalam pengertian ini adalah izin untuk futuh Mekah bagian awalnya. Izin untuk futuh Mekah. Waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum. Kalau kamu menemui orang musyrik yang harbi dimanapun kamu berada, bunuhlah mereka itu. Itu perintah kepada Rasulullah tuh dan kepada umatnya saat itu, kepada para sahabat, dan keluarkanlah mereka dari mana mereka mengeluarkanmu, yaitu Mekah. Maksudnya futuh, bebaskanlah Mekah itu. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan yang namanya fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Maksud fitnah di sini musyrik. Ini kan ada sabab nuzulnya, yang mana ada sahabat waktu dalam bulan haram membunuh orang musyrik, ya, dan perbuatan sahabat membunuh musyrikin pada bulan haram ini menjadi gunjingan orang-orang di Mekah. Oh, Muhammad itu gimana udah berani menodai kesucian bulan haram. Padahal yang membunuhnya ini waktu membunuh kaum musyrikin ini dia masih melihat hilal. Dia bukan hilal, dia belum melihat hilal bulan setelah haram. Berarti kan masih dalam bulan di luar sudah di luar haram. Dia sudah melihat hilal tuh. Berarti dia di luar haram. Cuman kalaupun begitu, ini kira-kira taslim, kalaupun begitu dosa kamu itu musyrikin lebih besar karena kamu itu musyrik. Nah, apakah ada perintah Allah kepada kita sekarang untuk membunuh orang kafir dimanapun kita menemui? Udah nggak ada perintahnya. Ya, makanya perang itu ada fikihnya. Kemarin ingat kita pernah bahas masalah Habib
Utsman bin Yahya itu, yang mana beliau itu mengharamkan saat itu ya, mengharamkan pribumi untuk melawan Belanda karena memang syaratnya tidak terpenuhi. Jangan sampai kamu itu tertipu sama orang-orang yang mengajikan ayat-ayat seperti ini. Jadi kamu timbul ingin perang, nanti bikin bunuh diri, dapat segala macam. Ini bukan Al-Qur'annya yang tidak relevan. Gak ada, bahasa Al-Qur'an tidak relevan itu gak ada. Tapi pemahaman kamu tentang Al-Qur'an ini harus mengambil dari pemahamannya para ulama. Makanya gak ada kisah para ulama ketemu orang kafir, bunuh. Gak ada kisah. Terus mengatakan sekarang orang relevan gitu. Ya nggak bisa. Terus kalau misalkan nanti mengatakan laki-laki boleh kawin sama 4, kenapa perempuan nggak boleh kawin sama 4? Ima 2 nanti kesimpulannya. Laki-laki harus 1, perempuan harus 1. Atau laki-laki boleh 4, perempuan pun harus boleh 4. Kamu kafir kalau udah kayak gitu. Karena ini urusannya perintah. Ini urusannya perintah dan larangan. Begitu. Ini mah berlaku sampai yaumil qiyamah. Begitu. Ya nanti perkataannya bukan ini saja. Nanti akan kita bahas lagi perkataan dia tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Jadi ini ketololan yang hakiki. Masalahnya kasihannya si Ade Armando juga, dia mau belajar Islam kok sama Kumaila. Gimana sih? Orang itu heran saya itu ya, ulama masih banyak begitu ya dan lain sebagainya. Tapi belajarnya malah ke situ. Nah ini offside. Offside-nya kalau itu mah kalau di Madrid udah kayak Mbappe. Pagawai offside aing sebal ih.